Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 466. Semburan niat pedang yang terpancar dari pedang pembunuh naga membuat kehampaan di sekitarnya bergetar, dan langit dan bumi dipenuhi dengan niat pedang yang menakutkan. Tetua Agung Sekte Tang memegang pisau pendek kupu-kupu di tangannya. Ini adalah senjata tersembunyi Sekte Tang yang paling terkenal. Masih ada cahaya hitam pada pisau pendek kupu-kupu ini, yang jelas sangat beracun. Murid-murid Sekte Tang di belakang Tetua Agung juga memancarkan aura yang kuat, dan semua orang membawa semua jenis senjata tersembunyi di tubuh mereka, yang tidak dapat dicegah. Tetua Agung menatap pedang pembunuh naga di tangan Dev, matanya sedikit menyipit dan berkata, "Dev, saya tahu Anda bisa bertarung dengan cepat, semua karena pedang di tangan Anda. Jika kau tidak memiliki pedang itu, kau bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan para biksu yang baru saja memasuki ranah transformasi alam abadi negeri peri. Apakah kau berani menyingkirkan pedang pembunuh nagamu dan bertarung denganku sendirian? Apakah kau punya nyali?" Tetua Agung itu takut pada pedang pembunuh naga di tangan Dev, jadi dia mengajukan permintaan seperti itu. "Bah, bukankah kau tidak tahu malu, saat ini, kau bahkan tidak ingin lawanmu menggunakan senjata?" Wajah Sekte Tang berkulit sangat tebal, Rai Gedek. Kaizen meludah dengan keras. "Oh, gitu, tidak masalah, gasken." Dev benar-benar setuju. "What, Dev, apakah kau gila?" Kaizen menatap Dev dengan tak percaya. "Santai bos, aku bisa menghancurkannya sampai mati tanpa pedang pembunuh naga." Dev tersenyum tipis. "Ya. Karena kau sudah setuju, maka kau tidak diperbolehkan menggunakan pedang di tanganmu lagi." Tetua Agung Sekte Tang berkata. Dev benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naga. Di kedai, lelaki tua berambut merah itu tampak terkejut dan berkata, "Saya tidak menyangka Dev berani setuju. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena pedang di tangannya telah memainkan banyak peran. Jika bukan karena pedang pembunuh naga, mustahil baginya untuk mengalahkan Tetua Agung Sekte Tang. Dia adalah tingkat keempat transformasi alam abadi negeri peri." "Itu belum tentu." Tuan Muda Ming tersenyum dingin, "Apakah menurutmu Dev adalah orang yang goblok? Alasan mengapa dia berani setuju adalah karena dia benar-benar yakin. Luangkan waktumu, benar-benar ada lebih banyak kejutan." Tuan Muda Ming menyesap semua anggur di tangannya. Setelah melihat ini, Tetua Agung Sekte Tang di sisi lain melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua mundur, aku akan melakukannya sendiri." Semua orang di Sekte Tang perlahan turun kembali ke tanah, hanya Dev yang mengikuti Tetua Agung Sekte Tang di udara, saling memandang. Namun, semua anggota Sekte Tang ini menatap Dev dengan tegas. Meskipun mereka turun kembali, itu tidak menghalangi mereka untuk menembaki Dev pada saat yang kritis. Bagaimanapun, mereka semua menggunakan senjata tersembunyi, dan mereka bisa memanfaatkannya saat Dev tidak siap. Tetua Agung Sekte Tang menatap Dev dengan tegas, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan pisau pendek kupu-kupu di tangannya mulai berputar. Pada saat ini, dia tiba-tiba melompat keluar dan ingin membunuh Dev, dan bahkan mengikuti Dev untuk bertarung sendirian. Itu karena dia egois. Melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, serta binatang suci, Tetua Agung ingin membunuh Dev dan mengambil cincin penyimpanan Dev untuk dirinya sendiri. Dev baru saja melakukan pertempuran dengan Sekte Roh, pasti banyak mengonsumsi energi spiritualnya. Karena Dev tidak menggunakan pedang pembunuh naga, Tetua Agung Sekte Tang yakin bisa membunuh Dev. Jika sekelompok orang maju dan membunuh Dev, diperkirakan akan membutuhkan upaya untuk mendapatkan cincin penyimpanan Dev. Lagi pula, untuk harta karun di tubuh Dev, yang mana yang tidak membuat air liur keluar, itu mungkin akan direbutkan. Itu sebabnya dia mengajukan saran untuk bertarung 1 lawan 1. Hanya saja Tetua Agung Sekte Tang masih bodoh, dan alasan mengapa Dev berani menyingkirkan pedang pembunuh naga pasti telah dipertimbangkan. "Bagaimana? Saya tidak butuh pedang, bisakah kita memulai pertarungan?" Dev bertanya. Depan Tuan Muda Ming. "Tentu saja, untuk menghindari orang lain mengatakan bahwa saya seorang penindas, saya dapat membiarkan Anda melakukan 3 gerakan." Tetua Agung Sekte Tang berkata dengan sangat arogan. Lagi pula, cukup bagi seorang biksu tingkat 4 transformasi negeri peri untuk menghadapi peringkat 3 alam Mahayana.
Sekarang dia ingin membiarkan lawan tidak menggunakan pedang. Apakah lawan masih bisa menghadapinya? Itu sebabnya Tetua Agung Sekte Tang mengusulkan untuk membiarkan Dev membuat 3 gerakan, sehingga dia bisa mendapatkan wajah untuk dirinya sendiri di depan semua orang. Dev tersenyum tipis, dan tidak memperhatikannya, tetapi mengepalkan tinjunya dengan erat. Tinju cahaya suci. Dev meninju keluar. Buat serangkaian ledakan. Boom. Duar. Sebuah tangan besi besar merobek kehampaan dan menuju ke arah Tetua Agung Sekte Tang. Setelah melihat ini, Tetua Agung Sekte Tang terkejut. Awalnya, dia mengira Dev hanya bisa mengerahkan kekuatannya yang menakutkan dengan pedang pembunuh naga. Tapi sekarang pukulan Dev datang dengan kengerian yang tak ada habisnya. Brengsek, bukankah ini keterampilan magis? Tetua Agung Sekte Tang tampak ngeri. Dari kekuatan pukulan ini, dia benar-benar bisa merasakan bahwa ini bukan teknik seni bela diri biasa. Dan sekarang dia sudah mengatakan Dev bisa melakukan 3 gerakan terlebih dahulu, jika dia bergerak saat ini, dia akan benar-benar ditertawakan. Tinju Dev seperti meteor emas, merobek kehampaan, dan memaksa Tetua Agung Sekte Tang dengan paksaan tanpa akhir. Di mana angin tinju berlalu, udara tampak terkoyak, membuat suara lolongan yang keras. Wajah Tetua Agung Sekte Tang serius untuk sesaat. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pukulan Dev akan sangat menakutkan, jauh melampaui harapannya. Badai 1000 kupu-kupu. Tetua Agung Sekte Tang berteriak pelan, dan dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, ribuan pedang pendek kupu-kupu langsung berubah menjadi penghalang badai besar, menghalanginya. Dalam badai, pisau pendek berputar seperti kilat, mengeluarkan suara, berdengung. Seolah-olah kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan tertiup angin. Badai tinju cahaya suci emas dan badai kupu-kupu perak tiba-tiba bertabrakan, dan suara yang memekakkan telinga pecah. Bayangan tinju emas dan badai perak terjalin di udara, membentuk tirai tipis yang menyilaukan. Semua orang di kedai itu menutup telinga mereka satu demi satu, mata mereka penuh keterkejutan. Pukulan ini sangat kuat. Mata lelaki tua berambut merah itu membelalak, melihat duel di udara dengan tak percaya. Tuan muda Ming mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Benar saja, Dev ini bukan kaleng-kaleng. Dia tidak membutuhkan pedang sama sekali. Pukulan ini saja sudah cukup untuk mengguncang biksu tingkat 4 transformasi alam abadi negeri peri. Di udara, bayangan tinju Dev secara bertahap ditelan oleh badai ribuan kupu-kupu, tetapi wajah Tetua Agung Sekte Tang tidak rileks. Dia jelas merasa bahwa kekuatan tinju Dev belum sepenuhnya hilang, dan terus-menerus mengembun dalam badai, seolah-olah dia akan menerobos pertahanannya kapan saja. Jari abadi. Dev berteriak pelan, sosoknya tiba-tiba melintas, dan dia langsung muncul di sisi Tetua Agung Sekte Tang. Terlihat cahaya keemasan menghantam dari ujung jari Dev, dan kemudian dengan jari tangannya, cahaya keemasan itu tiba-tiba menuju ke arah Tetua Agung Sekte Tang. Sialan, jari abadi. Mata Tetua Agung Sekte Tang menyusut, dan hatinya terkejut. Dia tidak menyangka Dev telah menguasai teknik peri yang begitu dalam, dan kekuatan jari ini bahkan lebih menakutkan daripada tinju cahaya suci sebelumnya. Saat jari-jari abadi menembus kehampaan, segala sesuatu di sekitarnya tampak mulai diam. Asal-usul waktu. Sialan. Tuan muda Ming di kedai bangkit, senyum di wajahnya menghilang, dan dia diam-diam menatap Dev di udara. Biksu tingkat 3 alam Mahayana, mampu memahami asal-usul waktu dan bahkan bisa mengendalikan waktu, yang melampaui semua harapannya. Pada saat ini, Tuan muda Ming akhirnya memiliki ekspresi serius di wajahnya. Apa identitas bocah itu, dan bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Mungkinkah di belakangnya juga ada orang-orang dari alam surgawi? Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak keterampilan magis? Pria tua berambut merah itu juga berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Semua orang melihatnya dengan tatapan kosong, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Sejak kapan adik ipar memiliki begitu banyak keterampilan? Kaizen menelan ludahnya, kaget di wajahnya. Penguasa istana ke-10 yang bersembunyi di kerumunan diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Jika dia tidak mengikuti Dev, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin telah menjadi mayat di bawah pedang Dev sejak lama.
Dan di sudut terakhir kerumunan, Zeke dan Yuki juga telah mengamati pertempuran Dev. Sejak serangan Dev terhadap Master Sekte Roh, sekarang dia bertarung dengan Tetua Agung Sekte Tang, dan dia juga menggunakan tinju cahaya suci. Keterampilan magis semacam ini mengacu pada seni peri, yang telah menyebabkan celah besar di hati Zeke. Saudara junior, orang itu tidak mudah dibunuh, Yuki berkata perlahan. Kakak senior, mungkin tidak mudah bagi orang lain untuk membunuhnya, tapi aku yakin kakak senior pasti bisa membunuhnya. Zeke menunjukkan ekspresi keyakinan dan penegasan kepada Yuki. Karena Zeke yang tahu pada saat ini bahwa ketika Yuki menunjukkan wajahnya, Dev pasti akan tercengang, dan dia pasti tidak akan mengambil tindakan terhadap Yuki. Pada saat itu, Dev akan menjadi anak domba yang bisa disembelih kapan saja. Pada saat ini, wajah Tetua Agung Sekte Tang terkejut, dan dia sama sekali tidak berani mengabaikannya. Tangannya tiba-tiba terlipat, dan badai 1000 kupu-kupu langsung menyusut, berubah menjadi perisai cahaya perak di depannya. Semua gerakan menjadi sangat lambat di mata Dev saat ini. Cahaya jari emas tidak menunggu perisai terbentuk, tetapi sudah bergegas ke Tetua Agung Sekte Tang. Engah! Tetua Agung Sekte Tang terkena jari ini, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, sosoknya terbang terbalik, dan dia menghantam tanah dengan keras, menghancurkan lubang yang dalam. Penatua Agung. Semua orang dari Sekte Tang berseru dan ingin maju untuk menyelamatkan Tetua Agung Sekte Tang, tetapi Dev melirik mereka dengan dingin, kami setuju bertarung 1 lawan 1. Jika kalian berani bergerak, kalian akan mati. Singkatnya, paksaan tak kasat mata itu membuat murid-murid Sekte Tang tidak berani bertindak gegabah. Tetua Agung Sekte Tang bangkit dari tanah dengan susah payah, matanya penuh kengerian dan keengganan. Dia tidak menyangka bahwa dirinya seorang pria kuat yang bermartabat tingkat 4 transformasi negeri peri akan dipaksa ke titik seperti itu oleh seorang junior tingkat 3 alam Mahayana. Dan lawannya belum menggunakan pedang. Salah perhitungan, itu salah perhitungan. Tapi sekarang, dia tidak bisa mundur. Gerakan ketiga, kau bisa menerimanya. Suara Dev terdengar lagi, dan sosoknya muncul di depan Tetua Agung Sekte Tang seperti hantu. Jejak keputusasaan melintas di mata Tetua Agung Sekte Tang, dan dia tahu bahwa dia harus melakukan yang terbaik. Jejak keganasan tiba-tiba melintas di mata Tetua Agung Sekte Tang. Bodoh, tidak semudah itu, aku tidak akan mati. Tetua Agung Sekte Tang tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, menyemburkan seteguk esensi dan darah, dengan cepat menyegel tangannya, dan berteriak dengan suara rendah. Teknik Sekte Tang 10.000 kupu-kupu melahap jiwa. Dalam sekejap, kupu-kupu hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, masing-masing dengan nafas kematian yang kuat, dan kemudian membungkus tubuh Tetua Agung Sekte Tang. Kupu-kupu hitam ini tampaknya mampu melahap segalanya, dan bahkan udaranya terkorosi oleh mereka, membuat suara, zis, zes. Dev tersenyum dingin. Jelas bahwa Tetua Agung Sekte Tang ingin mencemari pertarungan tinjunya dengan kupu-kupu hitam yang menakutkan ini, tetapi Dev tidak akan sebodoh itu. Dev tiba-tiba mengayunkan tinjunya, tetapi ketika tinjunya hendak mencapai Tetua Agung Sekte Tang, tiba-tiba ada pedang ekstra panjang. Pedang pembunuh naga langsung menembus tubuh Tetua Agung Sekte Tang. Pada saat yang sama, kupu-kupu hitam itu langsung ditelan oleh energi pedang dan berubah menjadi abu. Kau, brengsek, bangsat. Mata Tetua Agung Sekte Tang membelalak, darah mengalir deras di mulutnya, dan wajahnya sangat enggan, kau tidak menepati perjanjian. Dev mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan pedang, jadi dia membiarkan Dev membuat 3 gerakan sendiri. Tapi di gerakan ketiga, Dev menggunakan pedang pembunuh naga, yang tidak tahu malu. Jika dia mengetahui hal ini, 10.000 kupu-kupu pelahap jiwa penatua akan langsung membungkus Dev, jadi mengapa repot-repot berbuat lebih banyak dan membiarkan Dev terkontaminasi tinjunya. Dev perlahan menghunus pedang pembunuh naga, menatap Tetua Agung Sekte Tang dengan suasana dan berkata, "Maaf, saya tidak menepati janji saya. Maaf, saya minta maaf kepada Anda." Dev meminta maaf kepada Tetua Agung Sekte Tang, dan sikapnya sangat tulus. Tetua Agung Sekte Tang menatap Dev dengan sepasang mata, dengan ekspresi marah itu, dia tidak sabar untuk memakan Dev hidup-hidup. Sayang sekali dia tidak bisa melakukannya lagi, tubuhnya perlahan jatuh, dan akhirnya benar-benar kehabisan napas.
Tetua Agung Sekte Tang sudah mati. Ditikam sampai mati oleh Dev dengan pedang. Penatua Agung, semua orang dari Sekte Tang bergegas ke Tetua Agung. Dev, kau orang yang tidak tahu malu, kau bahkan tidak menepati perjanjian. Vince kian gemetar marah, menunjuk Dev dan berteriak. Bodoh, bukankah aku sudah meminta maaf? Saya sangat menyesal, saya hanya tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan pedang. Kalau tidak, kita akan saling bertarung, dan aku berjanji tidak akan menggunakan pedang. Dev merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Brengsek, tidak tahu malu, Tetua Agung sudah mati, apa gunanya meminta maaf? Vince kian gemetar. Bagaimana kalau aku menghidupkannya kembali, kata Dev Chen. What, menghidupkan? Kebangkitan? Vince kian terkejut dan menatap Dev dengan tak percaya, bisakah kau membangkitkan orang mati? Hanya masalah sepele, gampanglah. Terlihat telapak tangan Dev perlahan terentang, dan telapak tangannya mulai mengeluarkan nyala api yang panas. Semua orang menatap Dev dengan kaget saat ini, menahan napas satu persatu. Mereka belum pernah melihat hal seperti kebangkitan sebelumnya, siapa yang bisa membunuh orang dan kemudian membangkitkan mereka? Bisakah dia juga membangkitkan orang mati? Tuan Muda Ming juga terangsang, langsung melompat keluar dari jendela kedai, dan kemudian berdiri di tengah kerumunan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada tubuh Dev. Terlihat nyala api di telapak tangan Dev semakin membesar dan makin kuat, dan kemudian telapak tangan Dev ditekan ke bawah, dan nyala api membungkus tubuh Tetua Agung Sekte Tang. Saya belum pernah mendengar tentang membangkitkan orang mati dengan api. Ada begitu banyak hal yang belum pernah kau dengar, bagaimana kau bisa tahu cara membangkitkan orang mati? Mayatnya hampir terbakar habis, apakah bisa dibangkitkan? Semua orang melihat pemandangan ini dan semua berbisik. Vince kian juga terkejut, melihat bahwa tubuh Tetua Agung Sekte Tang semakin berkurang, dan akhirnya langsung berubah menjadi abu oleh api. Di mana orangnya? Apakah bisa kau membangkitkannya? Vince kian bertanya. Maaf, saya melakukan kesalahan, saya minta maaf. Dev menyeringai. Ah, bodoh, brengsek. Pria yang tidak tahu malu, Vince kian menjadi gila. Semua orang di sekitar tidak bisa menahan cemoohan, dan mata yang memandang Dev penuh dengan penghinaan. Tapi Dev tidak peduli sama sekali. Tuan Muda Ming juga berbisik, sialan, brengsek, sial, bahkan aku kena tipu. Setelah berbicara, tubuh Tuan Muda Ming menghilang dalam sekejap dan kembali ke kedai. Murid-murid Sekte Tang semuanya gila saat ini, bahkan jika Tetua Agung mereka telah dibunuh, sekarang bahkan mayatnya dibakar, dan tidak ada tulang yang tersisa. Sekelompok murid-murid Sekte Tang berteriak dan bergegas menuju Dev. Wajah Dev menjadi dingin, dan dia memandang murid-murid Sekte Tang. Apakah kalian ingin menjadi seperti Tetua Agungmu? Mendengar ini, semua orang di Sekte Tang sangat ketakutan sehingga mereka semua berhenti, dan kemudian perlahan mundur. Dev, setidaknya kau seorang biksu alam Mahayana, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Vince kian berkata dengan tubuh gemetar. Bodoh, apakah saya tidak tahu malu? Dev tersenyum dingin, 3 sekte besar Anda bahkan menyuruh lusinan orang mencari saya, justru kalian yang tidak tahu malu. Tetua Agung Sekte Tang memiliki level yang lebih tinggi dariku, dan dia tahu bahwa aku telah bertempur dengan sengit, dan dia ingin bertarung. Apakah ini tidak memalukan? Saya tidak diperbolehkan menggunakan senjata, akan ada berbagai batasan. Apakah ini tidak memalukan? Saya pikir hal yang paling tidak tahu malu adalah kalian semua di 3 sekte besar. Kata-kata Dev langsung membuat Vince kian tercengang. Bodoh, bocah laknat. Tidak peduli apa, kau harus mati hari ini, kalau tidak, aku akan kehilangan muka di sekte 3 besar. Vince kian berteriak dengan marah, dan dia akan membawa orang-orang untuk melakukan sesuatu pada Dev. Bahkan 3 sekte besar adalah kentut, apakah kau masih memiliki wajah? Pada saat ini, ada teriakan marah, dan kemudian seluruh kehampaan mulai bergetar, dan sesosok muncul di langit. Caesar Lin tiba dengan Taoist Walis dan para master dari kota matahari dan bulan. Melihat Caesar Lin datang, wajah Vince kian langsung menjadi sangat jelek. Ketika Kelly dan Kaizen melihat ini, mereka melompat dan mendatangi Caesar Lin. Ayah,
Tiga sekte besar ini tidak tahu malu, semakin banyak menipu, dan menggunakan jumlah mereka menindas bahkan menyerang Dev. Anda harus mengajari mereka pelajaran yang baik. Kelly berkata pada Caesar Lin. Kelly sudah tidak tahan lagi, tapi sayang kekuatannya tidak cukup, dan dia sama sekali tidak bisa membantu Dev. Sekarang ayahnya ada di sini, dia tidak perlu menahannya. Murid, tak perlu dikatakan, ayahmu juga akan mengambil tindakan. Bagaimana dia bisa melihat menantunya diintimidasi oleh orang lain? Taois Walis mengelus janggutnya dan berkata, Guru. Kelly tersipu. Dev memandang Caesar Lin yang datang, tersenyum tipis, dan menjadi lebih berani di dalam hatinya. Jika Vincenzo melakukannya, Dev mungkin tidak akan bisa bertahan lagi. Pertempuran berturut-turut telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan Dev, dan dia perlu mengisinya kembali. Di kedai, Tuan Muda Ming melirik Caesar Lin dan berkata perlahan, orang-orang dari kota matahari dan bulan juga telah tiba, orang-orang tiga sekte besar sudah berakhir. Tuan Muda Ming, apakah kita akan mengambil tindakan? Pria tua berambut merah itu bertanya. Sekarang bahkan tiga sekte besar telah bergabung dengan Raja Empat Neraka. Karena mereka orang-orang dari Raja Empat Neraka, jika ada bahaya, mereka tidak bisa tinggal diam. Lihat saja perlahan, jangan khawatir untuk saat ini, orang-orang itu belum sepenuhnya menyerah. Tuan Muda Ming berkata dengan enteng. Pria tua berambut merah itu terkejut, lalu mengerti, dan mengangguk berat. Vincenzo itu selalu mengaku sebagai orang dari tiga sekte besar, tetapi dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Raja Empat Neraka. Sekarang setelah mereka menyerah, mereka adalah orang-orang dari Raja Empat Neraka, bukan tiga sekte besar. Ini adalah sesuatu yang membuat Tuan Muda Ming tidak senang, jadi dia memilih untuk terus menonton keseruannya. Vincenzo melihat ke arah kedai minuman, dan kemudian menstabilkan pikirannya. Mereka sekarang berasal dari Raja Empat Neraka, jadi tidak perlu takut dengan kota matahari dan bulan. Kaisar Lin, Dev ini membunuh sesepuh kami, dan sekarang dia telah membunuh penguasa sekte roh dan sesepuh sekte Tang, jadi kami harus membalas dendam ini. Sebaiknya kau tidak usah ikut campur, jika tidak, kota matahari dan bulanmu juga akan mengalami bencana. Vincenzo mengancam Caesar Lin. Bodoh, kau mengancamku? Caesar Lin melangkah maju, dan tubuhnya langsung tiba di depan Vincenzo. Pemaksaan dari tubuh Kaisar Lin langsung menekan Vincenzo. Vincenzo terkejut dan buru-buru berkata. Apa yang ingin kau lakukan? Kami sekarang dari Raja Empat Neraka. Bentak. Plak. Caesar Lin menamparnya, dan Vincenzo langsung mental, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Saya tidak peduli siapa Anda harus tetap rendah hati di depan saya. Apakah kau berani mengancamku? Wajah Caesar Lin dingin, dan momentum di tubuhnya membuat takut semua orang di tiga sekte besar untuk mundur satu demi satu. Vincenzo berdiri dengan ekspresi malu, menatap Caesar Lin dan berkata. Kami benar-benar dari Raja Empat Neraka, beraninya kamu. Wos. Bentak. Plak. Terlihat sosok Caesar Lin tiba-tiba menghilang, dan kemudian Vincenzo ditampar wajahnya lagi. Vincenzo tampak bingung, tapi dia tidak berani membuka mulutnya lagi. Caesar Lin melihat sekeliling, Tuan Chen, saya menjamin keamanannya. Jika kalian berani menyentuhnya, aku akan membunuh kalian. Momentum Caesar Lin langsung membuat takut semua orang di sekitarnya. Saat ini, semua orang tidak berani berbicara, mereka tampak kosong. Tepat ketika semua hening, sebuah suara datang, sangat gila, sangat gila. Itu tergantung pemiliknya untuk memukuli anjingnya. Dia mengatakan bahwa dia adalah anjing dari Raja Empat Neraka kami, dan Kaisar Lin masih harus mengambil tindakan. Bukankah ini tidak menempatkan Raja Empat Neraka kami di matamu? Sosok Tuan Muda Ming perlahan muncul. Di samping Ming Muda, diikuti oleh seorang lelaki tua berambut merah, dan di belakangnya ada 8 biksu berjubah hitam, yang masing-masing biksu transformasi alam abadi negeri peri. Melihat Tuan Muda Ming muncul, Vincenzo buru-buru membawa orang-orangnya ke belakang Tuan Muda Ming. Kali ini, kekuatan Raja Empat Neraka telah meningkat pesat. Ada lebih dari 20 biksu transformasi alam abadi negeri peri. Caesar Lin menatap Tuan Muda Ming yang muncul, dan alisnya mengerutkan kening tanpa sadar. Tidak peduli siapa, jika kau ingin melakukan sesuatu pada Tuan Chen,
aku akan membunuhnya, dan Raja Empat Nerakamu tidak terkecuali. Meskipun Caesar Lin takut dengan kekuatan Raja Empat Neraka, jika mereka berurusan dengan Dev, bahkan jika Caesar Lin harus mengorbankan seluruh kota matahari dan bulan, mustahil baginya untuk melihat Dev mengalami kecelakaan. Yoi, karena kau punya nyali, sepertinya tidak sia-sia aku datang ke negeri tanpa takdir kali ini, dan aku benar-benar datang ke tempat yang tepat. Raja Empat Neraka kami belum muncul dalam beberapa tahun terakhir, jadi tidak ada yang bisa kehilangan muka. Mata Tuan Muda Ming sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya mulai naik perlahan. Hanya kalian, jika kalian benar-benar bersatu, kau masih belum tahu siapa yang kalah dan siapa yang menang. Aura Caesar Lin juga mulai naik. Orang-orang dari kota matahari dan bulan, dengan tambahan Dev dan lainnya, tidak lagi menjadi minoritas. Keluarga Huo saya ada di sini untuk membantu Tuan Muda Ming. Pada saat ini, tiba-tiba kehampaan bergetar, dan Eugene Huo datang bersama para master keluarga Huo. Awalnya, Eugene tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran antara tiga sekte besar dan kota matahari dan bulan. Dia juga tidak ingin berurusan dengan Dev saat ini, dia hanya ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Pada saat itu, dia berada di sini untuk bertarung satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan, tetapi setelah melihat tiga sekte besar bergabung dengan Raja Empat Neraka, Eugene sudah tahu bahwa jika dia tidak membuat pilihan, ketika Dev terbunuh, keluarga Huo mereka tidak akan mendapat manfaat apapun. Jadi di bawah manfaat, Eugene memutuskan untuk membawa master dari keluarga Huo untuk membantu Raja Empat Neraka. Jelas, kekuatan Raja Empat Neraka jauh lebih tinggi daripada kota matahari dan bulan. Dalam masyarakat saat ini, siapa yang kuat dan siapa yang berakal itu yang menang. Melihat kemunculan tiba-tiba keluarga Huo, Caesar Lin mengerutkan kening lebih erat. Pada saat ini, keseimbangan sepenuhnya jatuh ke Raja Empat Neraka. Aku tidak bisa bersembunyi lagi, sudah waktunya untuk menentukan hidup atau mati. Penguasa Istana ke-10 perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Penguasa Istana ke-10, saya tidak berharap Anda datang juga, datang dan bergabunglah dengan kami dan bunuh Dev ini. Melihat penguasa Istana ke-10, Vince kian buru-buru menyambutnya. Bagaimanapun, kian tua mereka ada di Istana ke-10, jadi sangat akrab untuk mengikuti penguasa Istana ke-10. Dia berpikir bahwa kemunculan penguasa Istana ke-10 adalah untuk membantu mereka. Bodoh brengsek, maaf ya, saya ingin membantu Tuan Chen. Setelah penguasa Istana ke-10 selesai berbicara, dia berjalan perlahan ke sisi Dev. Pilihan penguasa Istana ke-10 langsung membuat semua orang bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana penguasa Istana ke-10 memilih Dev. Brengsek, penguasa Istana ke-10, apakah kau tidak takut dihukum oleh Tuan 10 Istana karena mengkhianati Istana? Edgar melihat bahwa penguasa Istana ke-10 benar-benar berkelompok dengan Dev, jadi dia bertanya dengan marah. Brengsek, persetan denganmu, aku bisa membantu siapapun yang aku mau, bisakah kau ikut campur? Saya biasa melihat wajah keluarga Huo, saya tidak peduli dengan kau, sekarang Istana ke-10 telah hilang, saya tidak takut pada apapun lagi. Penguasa Istana ke-10 mengutuk dengan marah. Tidak peduli seberapa besar kekuatan di sisi yang berlawanan, dia tetap akan memilih Dev. Karena dia telah melihat Tuan Si mengambil tindakan dengan matanya sendiri, pemandangan ini telah lama terukir di hatinya. Itu hanya satu biksu transformasi alam abadi negeri peri tingkat 3, tidak masalah. Tuan Muda Ming tersenyum dingin. Bagaimana jika kau menambahkan orang tua ini? Disertai dengan suara gemuruh, penguasa wilayah utara perlahan muncul. Penguasa wilayah utara, tidakkah kau ingin berlatih dengan baik? Apakah kau masih ingin berpartisipasi dalam pertempuran kami? Vince kian menatap penguasa wilayah utara dan bertanya. Bodoh. Bagaimana saya tidak akan berpartisipasi? Menantu saya akan diintimidasi sampai mati oleh kalian? Penguasa wilayah utara perlahan berjalan menuju Dev, menepuk bahu Dev dan berkata. Menantu yang baik, jangan takut, aku akan membantumu. Penguasa wilayah utara, apa maksudmu? Dia adalah laki-laki putriku. Caesar Lin memandang penguasa wilayah utara dan bertanya. Kaisar Lin, dia adalah laki-laki putriku juga, kami sudah lama bertemu. Penguasa wilayah utara menarik Vanessa, putri, apakah menurutmu Dev adalah laki-lakimu? Caesar Lin juga menarik Kelly, gadis, apakah menurutmu Dev adalah laki-lakimu? Kelly dan Vanessa sangat malu.
bagaimana mereka bisa mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang? Ehem. Dev juga terbatuk malu dan berkata, mereka berdua, keduanya adalah wanitaku, kami bertiga sudah anu-anu. Penguasa wilayah utara dan Caesar Lin saling melirik, lalu tertawa terbahak-bahak. Penguasa wilayah utara berkata, bukankah kita berdua mertua? Itu sudah masuk hitungan, sudah pasti, Caesar Lin mengangguk. Berhenti berbicara, serahkan saja Dev, atau kalian akan mati bersama. Bahkan jika Anda menambahkan penguasa wilayah utara, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Tuan Muda Ming berkata dengan tidak sabar. Bagaimana jika kau menambahkan kami? Dua sosok merah menyala muncul, itu adalah penampilan Master Sekte Pembakaran Api. Di belakang mereka berdua, ada juga beberapa orang berjubah hitam. Di atas jubah hitam mereka, ada tanda api merah menyala. Dev terkejut ketika melihat jubah mereka berdua, tetapi segera dia menyadari bahwa pria ini bukanlah orang yang mengaku sebagai Zarisning. Saudaraku, kekacauan macam apa yang telah Sekte Pembakaran Api kau sebabkan? Apakah kau juga berteman dengan Dev? Atau apakah adikmu juga wanita Dev? Melihat dua saudara laki-laki dan perempuan yang muncul, Tuan Muda Ming bertanya dengan sangat tidak senang. Kami tidak memiliki persahabatan. Kami saudara-saudari hanya ingin memberi kau pelajaran hanya karena kami kesal denganmu. Katanya. Pada saat ini, Dev memandang kedua saudara laki-laki dan perempuan itu dengan terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka orang-orang ini berasal dari Sekte Pembakaran Api. Terlebih lagi, Dev tidak menyangka bahwa orang-orang Sekte Pembakaran Api akan berinisiatif untuk membantu dirinya. Sungguh luar biasa, tiga kekuatan teratas di dunia surga dan manusia akan bertarung satu sama lain. Apakah pentingnya? Mengapa Sekte Pembakaran Api tiba-tiba ingin membantu Dev? Ini akan menarik, kita harus menjauh sebentar, saya kira banyak orang akan mati. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka berbisik satu demi satu. Tuan Muda Ming memiliki wajah yang jelek, matanya terbakar amarah, dan dia menatap dengan tajam, pergilah, jangan mengira Sekte Pembakaran Api Anda terkenal di seluruh dunia surga dan manusia. Karena dikatakan itu adalah sekte terbesar di dunia surga dan manusia, Anda merasa bahwa Anda luar biasa. Jika kau tidak ingin mati, pergi saja. Saya tidak akan memprovokasi Anda. Jika Anda bersikeras membantu Dev, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Bodoh, sialan, buang omong kosongmu, katakan, jika kau ingin bertarung, kau bisa bertarung. Bukankah kau selalu gila sanjungan dan tidak ada yang bisa meremehkanmu? Dia sudah lama melihat Tuan Muda Ming, dan dia sangat kesal, dan dia baru saja mengambil kesempatan untuk membersihkannya. Faktanya, jika dia ingin mengatakan persahabatan seperti apa yang Anda miliki dengan Dev, dia sebenarnya tidak memilikinya sama sekali. Dia dan saudara perempuannya hanya kesal melihat Tuan Muda Ming. Karena yang disebut musuh dari musuh adalah teman, mereka tetap mengerti kebenarannya. Tiba-tiba, pedang bergetar, dan seluruh atmosfer ditekan hingga ekstrim. Pada saat ini, selama satu orang melakukannya, huru-hara akan segera dimulai. Tepat ketika semua orang begitu tertekan oleh atmosfer ini sehingga mereka tidak bisa bernapas, tiba-tiba ada gerakan antara langit dan bumi, dan sinar cahaya putih yang aneh menyelimuti negeri tanpa takdir. Seluruh ruang negeri tanpa takdir tampaknya tertindas. Dan semua orang merasa seperti sebuah gunung sedang menghancurkan tubuh mereka. Tangga ke langit muncul. Seseorang berteriak keras. Semua orang mendongak serempak, dan menemukan bahwa di dalam kehampaan, tangga seperti gunung ke langit perlahan muncul. Bergemuruh. Akhirnya, tangga ke langit jatuh dengan keras ke tanah. Saat tangga mendarat, semua orang bergegas menuju tangga ke langit. Kedua kelompok yang awalnya hendak mengayunkan pedang, mereka tidak peduli lagi satu sama lain, dan kemudian terbang menuju tangga ke langit. Dev juga buru-buru memamerkan sosoknya dan mencapai bagian depan tangga ke langit. Tangga ke langit sangat besar, menjulang tinggi ke awan. Ada total 9 anak tangga, dan ada gerbang cahaya di setiap anak tangga. Di lantai pertama tangga ke langit, saya tidak tahu siapa yang mengukir 2 huruf karakter besar di atasnya, ke langit. Melihat tangga besar ke langit di depannya, ekspresi Dev menjadi serius. Tangga ke langit ini memancarkan perubahan kehidupan kuno yang menakutkan. Jelas,
Pendakian ke tangga ini sengaja dilakukan oleh seseorang, mungkin seorang celestial abadi, atau biksu yang sangat kuat. Di mata orang-orang ini, para biksu di dunia surga dan manusia seharusnya seperti semut atau pion. Pada saat ini, seseorang tidak tahan lagi dan bergegas menuju tangga. Namun, tidak banyak orang yang menginjakan kaki di tangga lantai 1, dan semua orang ini langsung menuju tangga lantai 3. Mengapa orang-orang itu tidak pergi ke lantai pertama? Dev bertanya dengan heran. Dev, orang-orang itu sudah pernah ke tangga langit surgawi, dan mereka sudah melewati lantai 1. Setiap kali mereka melewati lantai 1, mereka akan meninggalkan tanda di tubuh mereka, jadi jika mereka akan memasuki tangga lagi di kemudian hari nanti, mereka tidak perlu melewatinya lagi. Kau belum memasuki tangga ke langit, jadi kau harus mulai dari lantai 1. Kami sudah memiliki tanda, kami tidak akan bisa menemanimu di lantai pertama. Gabriel mengikuti Dev dan berkata. Baru kemudian Dev mengerti bahwa setelah sebelum memiliki tanda asli, tidak ada cara untuk melompati tangga, dia hanya bisa masuk ke tangga awal. Jangan khawatir, tangga pertama sangat sederhana. Dengan kekuatan Anda dapat dengan mudah melewatinya. Dan para biksu di dunia tingkat pertama tidak terlalu kuat, dan mereka sama sekali tidak dapat menyakitimu. Tapi ada satu hal yang lebih merepotkan, yaitu syarat memiliki tanda harus ditemukan sendiri. Orang-orang yang harus menantang tanda berbeda setiap saat. Kaizen menepuk bahu Dev dan berkata, saya curiga dunia di tangga ini tidak statis, tapi sayang sekali setelah memiliki tanda, kita tidak bisa memasukinya, dan tidak ada cara untuk memverifikasinya. Bailis melihat tangga di depannya dan berkata, apapun, selama kau bisa mendapatkan sumber daya dan berolahraga di tangga ke langit, jika kau ingin naik ke alam surgawi dengan menaiki tangga, itu tidak jauh lebih mudah daripada berlatih dan naik sendiri. Bradlin berkata, kekuatan seperti mereka hanya untuk melatih diri mereka sendiri di tangga ke langit, dan kemudian di dunia tangga ke langit, cari beberapa sumber daya untuk mereka gunakan sendiri. Adapun mendaki ke lantai 9, dan kemudian mengandalkan tangga ke alam surgawi, itu hampir mustahil. Tuan Chen, kami akan menunggu kabar baik Anda di pintu gerbang Dao, ketika tangga ini muncul. Kita akan tinggal di sini selama 3 bulan, dan perlahan akan menghilang setelah 3 bulan. Jadi Tuan Chen tidak perlu terlalu khawatir, selama waktunya sudah diperhitungkan, Anda bisa keluar dalam waktu 3 bulan. Jika tangga ke langit menghilang dan kamu belum keluar, kamu akan tetap berada di tangga ke dunia langit selama 100 tahun. Cesarlin mengikuti Dev dan berkata, oke. Dev mengangguk. Ayah, aku ingin pergi ke lantai 1 bersama Dev untuk melihat-lihat. Kelly berkata, tidak, kekuatanmu masih terlalu rendah sekarang, dan akan berbahaya untuk memasuki tangga, dan Tuan Chen akan mencari pengalamannya, bukan untuk bermain denganmu. Cesarlin memelototi Kelly dan berkata, Kelly mendengus dingin, sangat tidak puas. Sama seperti Dev dan yang lainnya berbicara, banyak orang sudah memasuki tangga ke langit. Beberapa biksu juga memasuki lantai pertama, termasuk Zeke dan Yuki. Dev melihat punggung mereka berdua yang menyala-nyala, tetapi dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini juga memasuki tangga untuk pertama kalinya. Tuan Chen, kami 2 bersaudari harus pergi dulu. Kami sudah melewati lantai pertama dan harus pergi ke lantai 2. Saya harap saya bisa bertemu Tuan Chen di lantai 2. Setelah Cercei dan Calcei selesai berbicara, mereka melompat ke anak tangga kedua, lalu perlahan masuk ke gerbang cahaya. Aku juga akan pergi. Dev mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Tapi saat ini, Kelly tiba-tiba melompat dan langsung menuju gerbang cahaya di lantai 1. Murid. Taois Walis bergerak dengan kaget, tapi itu sudah terlambat, Kelly sudah bergegas ke gerbang cahaya. Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Setelah Dev selesai berbicara, dia segera mengejarnya dan bergegas ke gerbang cahaya. Tetapi ketika Dev bergegas ke gerbang cahaya, dia hanya merasa tidak ada apa-apa di depannya, dan dia datang ke tangga langit dalam sekejap. Ketika cahaya berangsur-angsur muncul di depan mata Dev dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas, seluruh tubuhnya linglung. Tidak ada bayangan Kelly di sekelilingnya sama sekali, dan bahkan dalam radius 100 mil atau lebih, aura Kelly tidak dapat dideteksi. Tampaknya teleportasi gerbang cahaya ini acak,
bukan ke tempat yang sama di dunia ini. Saya tidak tahu apakah dunia ini besar atau tidak. Dapatkah saya menemukan Kelly? Dev sedikit mengerutkan kening, lalu melihat dunia di depannya. Ini adalah gurun, tanpa batas, dan aura dunia ini tidak terlalu kuat, terlihat sangat tandus. Tidak heran dunia ini akan berada di level pertama. Di dunia seperti ini, memang sulit bagi master manapun untuk muncul. Hanya saja untuk mengalahkan siapapun untuk mendapatkan tanda, Dev masih harus menemukannya sendiri. Dan dia juga masih harus mencari Kelly. Dev jatuh dari udara ke tanah, menginjak kerikil dan berjalan perlahan ke depan. Jika dia terbang di udara, dia perlu mengonsumsi banyak kekuatan spiritual, dan aura dunia ini tipis dan tidak ada sumber daya. Jika dia ingin melengkapinya, dia hanya dapat mengisi dengan sumber dayanya sendiri, jadi Dev ingin sedikit berhemat. Bagaimanapun, sumber daya di sini sangat berharga. Tidak tahu sudah berapa lama Dev berjalan. Sebuah kota muncul di depannya. Ada juga penghalang formasi di sekitar kota untuk melindungi keamanan kota. Ketika Dev mendekati kota, lebih dari selusin biksu tiba-tiba muncul, memegang senjata di tangan mereka, dan mengepung Dev. Pemimpin orang-orang ini adalah seorang lelaki tua, yang mengenakan jubah tau. Dia seorang biksu. Setelah hanya meliriknya, Dev menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini hanya ada di alam tubuh komposit, dan lelaki tua itu adalah yang terkuat. Tetapi dia hanyalah tingkat ke-8 alam tubuh komposit. Dalam keadaan persatuan saat ini, di mata Dev, saya khawatir bahkan lebih buruk dari semut dan tidak dipertimbangkan. Rekan Taois, dari mana asalmu? Apakah ada yang salah dengan datang ke kota kami? Bersambung ke episode 467. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.